Pada kesempatan kali ini kita baca satu buah hadis daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini para ulama menghukum hadis ini dengan hadis sahih. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban. Hadis kitab hadis sahih itu ada 4 yang terkenal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Sahih Imam Ibnu Hibban, dan satu lagi ada namanya Sahih Imam Hakim atau Mustadrak Hakim. Jadi hadis sahih itu bukan dalam Sahih Bukhari Muslim saja, tidak. Ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, dan itu hukum hadisnya sahih. Imam Bukhari tidak memasukkannya ke dalam kitab sahih. Imam Muslim tidak memasukkannya ke kitab hadis sahih. Tapi ulama lain memasukkan ke dalam kitab hadisnya itu hadis sahih. Berarti ulama berpendapat bahwa ada hadis sahih yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ke dalam hadisnya. Mana contohnya? Seperti contoh hadis salat sunat tasbih. Dalam mazhab Syafi'i, salat sunat tasbih hukumnya sunnah. Ulama-ulama yang lain menghukum sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadisnya sahih. Dinukilkan oleh Imam daripada Zainal Abidin, daripada Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, maukah engkau aku tunjuki amalan yang apabila engkau amalkan Allah ampuni dosamu, yang sengaja dan tak sengaja, yang lama dan yang baru, dosa zahir, dosa batin. Ya, mau, kata Abdullah bin Abbas. Kata Abbas, apa yang harus saya lakukan? Salatlah engkau dengan 4 rakaat. Pada rakaat yang pertama, setelah membaca surat, bertasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika rukuk, baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. I'tidal 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud 10 kali. Nak berdiri 10 kali. Berapa jumlahnya? 75 kali tasbih 1 rakaat. Dikali 4 rakaat. Berarti berapa? 300 tasbih. Amalkan itu, kata Rasulullah, Allah ampuni dosa engkau. Baik dosa yang lama atau dosa yang baru, dosa yang terang-terangan atau dosa yang tersembunyi, engkau amalkan. Bagusnya sekali dalam sehari. Tak bisa, kata Rasulullah, sekali dalam seminggu. Tak bisa sekali sebulan. Tak bisa sekali setahun. Tak bisa, kata Nabi, sekali seumur hidup, maka lakukanlah. Hadis itu tuh sahih. Kata Syekh Albani, hadisnya maudhu'. Kata ulama-ulama salafi, hadisnya maudhu'. Makanya ulama salafi tidak ada mengatakan salat sunat tasbih itu sunnah. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, salat sunat tasbih hukumnya sunnah, dalilnya sahih, hadis riwayat dari Abdullah atau daripada Abbas. Itu dia. Jadi amalkan salat sunat apa namanya? Tasbih. Tak bisa sekali sehari, sekali setahun. Maka biasanya orang tua gitu dulu dalam Ramadan dia buat itu. Tak bisa sekali seumur hidup. Kalau pernah bapak ibu-ibu mengerjakan itu? Alhamdulillah. Mana tidak pernah sekali seumur hidup pun tak bisa. Nantilah mati je lah. Bagus, sebulan sekali, bagus. Itu hadis sahih. Jadi, maka hadis sahih itu banyak dia apa? Jangan kita kaku memandang hadis sahih. Ada sekarang orang belajar hadis, tapi kaku dalam menilai hadis. Sehingga yang ditanyakan dulu hukumnya, itu hadis yang Ustaz baca itu sahih atau tidak? Padahal kerajaan mengalir talu di pasar. Hadis tu pula menyatakan sahih hadis yang Ustaz baca.
Inyo pun tak faham sebenarnya syarat-syarat hadis sahih. Cuman dia orang sahih jawab sahih pula. Dia orang sahih jawab sahih. Nah, hadis yang akan kita baca ni hukumnya sahih. Sahih itu melengkapi dan penuh daripada syarat-syarat hukum hadis itu sahih. Di antaranya bersambung sanad, tak boleh terputus, adil para rawi, siqahnya rawi, hadis itu tidak ada illat, tidak ada cacat, hadis itu tidak berlawanan dengan Al-Quran. Banyak syarat-syarat ketentuan daripada hadis-hadis sahih. Hadis yang akan kita baca ini hukumnya sahih di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Ini nama sahabat Nabi. Sahabat Nabi periwayat hadis namanya Sa'id Al-Khudri. Nama beliau bukan Abi Sa'id. Nama beliau sebenarnya adalah Malik bin Sinan. Malik nama dia, Sinan nama ayahnya. Orang Arab ada namanya Sinan. Sinan kalau orang gitu lain maknanya kan. Ke mana? Ke Sinan aja kan. Ke situ Sinan nama orang. Malik bin Sinan nama lainnya Abi Sa'id Al-Khudri. Baru masuk hadisnya. Apa bunyi hadis? Jadi mengaji hadis itu macam tu. Rawinya siapa, hukum hadisnya bagaimana, riwayatnya siapa, baru masuk ke hadis. Tadi kita yang perawi hadis siapa? Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Hukum hadis sahih. Periwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Baru masuk yang keempat, isi hadis. Apa bunyi hadis? Matannya. Apa bunyi matan hadis? Khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahlil jannah. Ada 5. Apabila kita mengamalkan yang 5 ni, maka kita ditulis penghuni surga. 5 ni. Apabila kita melakukan yang 5 ni, maka kita ditulis kata Allah. Allah menulis kita ahlul jannah, kita penduduk surga. Jadi awak kau bisa masuk surga. Apa boleh tak? Yang nak mula kita ni orang ni. Ikut kedatang kawan itu bid'ah loh. Bid'ah tu masuk neraka katanya. Mudainya je punya surga. Kita bisa masuk surga. 5 ni. Man amilahunna, apabila kita melakukan yang 5, kataballahu min ahlil jannah, Allah tulis kita termasuk penduduk surga. Ada istana megah. Istana megah kok. Awak menengok aja awalan dia ancak istana. Le kalau bisa dan dapat masuk ke dalam. Adakah berhak saya tinggal di dalamnya? Berhak kita masuk kalau ada melakukan 5 kata Rasulullah. Mana yang 5? Pertama, ini surga tu berat itu, makanya harus berat pula yang kita lakukan. Bagi Ustaz Somad, kalau ringan tak surga hadiahnya. Kipas angin, TV, apalah, sepeda, itu ringan amalannya ni. Tapi kalau boleh amalannya, baru surga hadiahnya. Pertama, man shama yauma jum'atin, siapa yang berpuasa di hari Jumat. Jadi kalau kita berpuasa di hari Jumat, kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah termasuk penghuni surga. Tapi tunggu dulu, apakah di hari Jumat saja kita berpuasa? Nah, hukumnya ulama fikih berpendapat, kalau kita berpuasa khusus di hari Jumat saja, hukum puasa makruh, tak elok, tak boleh. Jadi bagaimana? Harus diikuti oleh 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelah hari Jumat. Kita puasa Khamis, puasa kita Jumat, ancak kita termasuk orang yang ditulis penduduk surga. Atau berpuasa kita di hari Jumat, kemudian berpuasa kita di hari Sabtu, elok kita dapat hadis. Tapi kalau berpuasa di hari Jumat saja, hukumnya makruh. Ulama berpendapat hukumnya makruh. Maka oleh karena itu mengaji hadis itu guna berguru gitu.
Kalau kita baca teks saja, man shoma yaumil Jumat, siapa yang berpuasa pada hari Jumat. Jadi siapa pun yang berpuasa di Jumat berarti termasuk penduduk surga? Enggak, tunggu dulu. Betul apa caranya? Berpuasa sehari sebelum hari Jumat atau berpuasa satu hari setelah hari Jumat. Itu dia. Bagus. Hadisnya sahih nih. Puasa di hari Jumat, Allah catat kita sebagai penduduk surga. Bagaimana maksudnya? Puasa satu hari sebelum hari Jumat atau puasa satu hari setelah hari Jumat. Jadi kalau kami suap berpuasa, ancak lanjutkan ke Jumat. Atau di Jumat kita berpuasa, ancak lanjutkan ke hari Sabtu. Itu dia. Kalau stok hari Jumat saja kita berpuasa, ulama berpendapat hukumnya makruh. Kalau makruh itu kullu makruhatin fi shaum tufawitu an fadilatiha. Mengerjakan sesuatu yang makruh menghilangkan pahala. Wa dalam semayang wa bu'anna makruh. Allahu akbar. Matumu dikoyo makruh. Hilang pahala salat. Pahala salat hilang. Siapa yang lewat beku nampak ni siang telah ambil siang di rumah. Ngapulah tadi di rumah dia telah ambil. Datang aku nampak je orang balik. Makruh tu. Itu kalau nak dibaca, kalau dibaca batal. Itu kalau dalam hati. Makruh. Mengerjakan perkara yang makruh menghilangkan seluruh amal ibadah. Kita sedang berpuasa, melakukan yang makruh. Apa contoh makruh? Contoh makruh lalu lama-lama. Start sahur lalu sudah sembahyang subuh, beku jagonya beku sudah sembahyang asar. Mandi, duduk-duduk, awak menunggu waktu berbuka, makruh. Atau awak berpuasa, berkumu-kumu selama-lama angkat kepala jam 1. Makruh, berbukanya lah. Dalam ayat itu baca Allah malaka sumtu. Makruh, bahaya. Melakukan perkara yang makruh, tusawwitu an fadilatiha, menghilangkan pahala amal. Itu dia. Jadi kalau puasa hari Jumat saja, ulama berpendapat hukumnya makruh. Jadi puasa kita hari Kamis, puasa hari Jumat. Atau Jumat, puasa Sabtu. Maka kata baginda Nabi, katabahullahu min ahli jannah. Maka orang itu ditulis bagian daripada penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicatat sebagai ahli jannah, orang yang dicatat sebagai ahli surga yang kedua, wara'a ilal jum'atin, orang yang segera pergi Jumat. Ada yang mengatakan kalimat raha ini orang yang istirahat di hari Jumat. Indahnya bertugas dari Jumat. Indahnya banyak kerajo di hari Jumat. Itu bisa mengamalkan orang pensiun. Indahnya pergi ke kantor hari Jumat. Jumat itu di rumah saja. Balik dari masjid, pulang ke rumah. Dia potong kuku, dia bersihkan bulu-buluan di tubuhnya, dia cuci pakaiannya, dia sapu rumahnya, dia bersihkan. Memang diamalkan hari Jumat. Dibaca surah Al-Kahfi, dibaca surah Yasin, dibaca salawat. Orang yang seperti ini, itu dijamin bagian daripada penduduk surga. Kata Nabi, Ra'a Jumat. Ra'a ini waktunya luang. Waktu kosong. Untuk istiadat Jumat. Untuk persiapan nak Jumat. Beda dengan orang-orang yang bekerja. Orang bekerja ke kantor, ngurus dunia, urus iko. Kerjaan-kerjaan daripada kerjaan dunia. Raha. Orang yang menyegerakan ke waktu Jumat. Atau orang yang dia berlapang diri di hari Jumat. Maka saya katakan tadi ini bisa diamalkan oleh orang-orang pensiun. Tapi pensiunnya kalau pensiun tidak mengasuh cucu. Kalau pensiun mengasuh cucu, habis hari dia. Pulang dari masjid pagi-pagi lah menggendong cucu. Sampai bila? Sampai pula amak pulang dari kerajo. Amak cucu tadi pulang kerajo jam 4 jam 5. Anak merasa datuk jeniniok tadi dia mengasuh cucu. Lazab datuk jeniniok tadi mengasuh cucu. Tidak jadi macam surat kahfi. Surat kahfi tinggal, Yasin tinggal. Jadi apa? Mengasuh cucu saja. Nah, dari Jumat rugi itu rupanya. Raha. Maka orang-orang di Arab sana ketika hari Jumat itu memang libur. Kami pun mengaji libur hari Jumat itu. Nah, ada pengajian. Saya masih ingat di Al-Azhar
Baik di Makkah pun mengaji dengan masyaikh, di Sudan pun mengaji, hari Jumat kosong. Libur pengajian, tidak ada. Kenapa? Karena waktu itu raha itu waktu santai. Waktu menghabiskan diri untuk persiapan di hari Jumat. Potong kuku, bersih-bersih bulu-buluan, mandi, cuci, apa segala macam. Makanya orang di sana itu adalah orang pensiun. Ternyata amalan yang ringan itu termasuk bagian daripada pahala dicatat orang yang tinggal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah kami nanti awak sampai ke anak. Amma jawab di hari Jumat tu kalau bisa bawa lah anak kali ke kantor. Apa tu bang? Ya kecil ustaz tadi kalau lah ada waktu longgar di hari Jumat, apa jawab aku ditulis sebagai penduduk surga. Lain kalian. Amma jawab termasuk penduduk surga. Lain. Hanya bawa anak. Paling bawa anak sekali, tinggal minggu besoknya tinggal dia nama. Payah mah anak aku nasak ni malu orang di kantor ni. Awak dia sangka cucu apa cara lah. Raha ilal Jumat. Itu dia. Jadi waktu Jumat tu rahahkanlah. Ya, bedakan kata para ulama, bedakanlah waktu Jumat tu di waktu yang lain. Mungkin di hari Jumat tu kita menyapu halaman rumah, mempel rumah, membersihkan rumah, memotong kuku. Maka salah satu dianjurkan memotong kuku, membasahkan membersihkan kumis, merapikan jenggot itu sekali dalam satu minggu. Kapan itu? Itulah di hari Jumat. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang melakukannya kata Rasulullah min ahli jannah, maka akan Allah tulis dia bagian daripada penduduk surga. Mana dia? Ada maridhan, orang yang menjenguk orang yang sakit. Terang ada yang kawannya sakit. Ni lalamu nak nampak si anu, ke mana lah juga. Lalamu nak nampak, biasanya dari solat ke masjid maghrib karena nampak je dah. Akhirnya nak nampak, ke mana lah juga. Tanya info, cari-cari info, rupa kawan jadi sakit. Datanglah kita menjenguknya, maka kita termasuk orang yang dicatat sebagai penghuni surga. Sakit ini kalau dalam kitab fikih, dalam syarahan hadis, dalam kitab Misbahul Zulam fi Syarhil Bulughul Maram lil Muhajirin, kata beliau Muhajir mengatakan bahwa dalam riwayat begitu juga sunnahnya kita menjenguk orang yang sakit ni apabila sakitnya itu sudah lebih daripada 2 hari. Itu baru sunnah kita lihat. Jadi hitung si anu tu nak nampak dah berapa hari sakit. Baru tadi sakit, baru patah. Tak usah jenguk dulu. Disunnahkan tu dah sakit 2 hari. Berarti kalau hari Selasa sakit, hari Rabu, hari Kamis disunnahkan melihatnya. Rabu belum disunnahkan. Jadi tunggu dulu, tunggu 2 hari dulu. Gitu deh. Tunggunya 2 hari, bukan tunggu sampai mati. Kalau sampai mati itu tak menyembuh orang sakit lagi. Itu mendengar orang mati lagi itu. 2 harinya. Kalau takziah tak boleh lebih dari 3 hari. Jadi orang meninggal dunia, boleh kita bertakziah itu cuma dengan 3 hari saja. Lebih daripada 3 hari, ulama ada berpendapat tak boleh kalau seandainya pemilik atau sahibul bait tidak redha. Ada yang mengatakan boleh kalau seandainya ahli bait masih bersedia dan membukakan pintu seluas-luasnya untuk kita. Jadi melihat orang yang sakit ini tak boleh, melihat orang yang sakit dianjurkan sakitnya itu kalau sudah lebih dari 2 hari. Sakit yang ditengok itu apa saja sakitnya kecuali 3 sakit kata Nabi. Dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin Syahillan menukilkan hadis. Ada 3 penyakit yang tak disunnahkan kita melihatnya. Tak dianjurkan kita menengoknya. Pertama, sakit ramat, sakit mata. Sakit mata tak dianjurkan kita melihat. Jadi ada kawan sakit mata. Di mana yang sakit mata di rumah atau di rumah sakit? Tidak disunnahkan kita. Kenapa tak disunnahkan? Karena sakit mata pun bisa memindah. Itunya syariatnya. Sakit mata bisa memindah. Tak dianjurkan. Yang kedua, sakit baras. Mindah lagi. Gatal-gatal kulit. Bisa memindah. Tidak dianjurkan kita melihatnya.
lah segak, lah cegak aja ni besok baru tengok. Kalau sehat, ya Allah ni. Tak sempat menengok petang tu. Buat akhirnya hadiah. Sebenarnya bukan tak sempat, tak dianjurkan kami menengok doh, gitu. Cuma kurang sopan bahasanya. Sampai dia tak sempat menengok, nah ini akhirnya hadiah. Yang ketiga, sakit daripada sakit sopak. Sopak itu. Seperti kulit juga dia, dan itu bisa memindah juga dia. Tidak dianjurkan juga kita untuk melihatnya. Mungkin kalau kini nang kampe corona itu mungkin tak lah, orang taluk menyenguk corona kan, iya kan? Ya jangan tanya, sakit apa sih anu sakit corona? Lah datang sama-sama nengoknya lah, ada dah mendengar tu. Tidak lewat mendengar itu sampai gini dah. Jangankan orang sakit karena COVID corona, orang mati. Mati karena COVID, karena corona, ini takut juga orang mendatanginya. Jadi tidak semua sakit yang dianjurkan kita melihatnya. Sunnah baginda Nabi, melihat orang yang sakit, menengok orang yang sakit, pertama doakan dia. Kedua, nasihati dia, sabar. Ini ujian untuk engkau. Ini tanda iman engkau kuat, maka engkau diuji oleh Allah. Engkau sabar. Sabar. Jangan engkau gelisah. Dan jangan engkau sekalipun untuk membangkang kepada Allah. Sabar. Yang keempat, yang ketiga, berilah dia hadiah. Beri hadiah. Bawakan hadiah. Ini hadiah ya. Apa perlu ditanya ini? Engkau mau apa? Saya dengar dari teman-teman kita yang kena COVID ini, itu karena ada perhatian tetangga, ada perhatian karib kerabat yang membuat semangat. Ada teman kita yang udah lama dia COVID sampai berminggu-minggu, belum juga negatif, swab positif. Tapi dia dengan keluarganya semangat. Awalnya istrinya agak down sedikit, tapi suami semangat. Kenapa? Karena datang jiran tetangga membuatkan makanan masakan diletak di dekat pintu. Bu, ada nama buat kolak letak dekat pintu. Ada nama buat gulai letak dekat pintu. Betul via WA saja lah. Itu makanan dari kami, makannya. Itu makanan dari kami, terima ya. Itu luar biasa. Itu yang membuat imunnya baik. Itu membuat dia semangat. Begitu dia. Ya walaupun cara pemberiannya tak lama kan. Dia letak di muka pintu, digantung di muka, digantung di pintu. Memang caranya tak baik. Tapi ternyata perhatian saudara itu menambahkan imun. Jadi jangan kita benci. Jangan kita deket kasih anu tu lah, enggak bahaya. Jangan kita deket ke rumah si anu kalau bisa jadi panci auto si anu tu lagi. Padahal dulu menumpang wak joto ini tu. Semenjaknya corona bahaya tu. Jangan. Begitu. Orang yang sakit, doakan dia, nasihati dia, beri dia hadiah. Beri hadiah. Ya hadiahnya banyak, tak harus uang makanan. Surat Yasin boleh Ustaz, boleh apun. Bungkus surat Yasin agen kenyo, aku hadiah dari kami. Pasnya baca, minta mati berjaga dan ber. Orang gitu kan Yasin itu kan untuk mati kan. Berarti kalau aginya baca surat Yasin, berarti wak minta dia capek mati itu timbul. Apa ya boleh. Man 'ada maridan. Yang keempat, wasyahidal janazah. Orang-orang yang syahidal janazah. Orang-orang yang menyaksikan jenazah. Jadi menyaksikan jenazah ni, empat ini bisa dikategorikan syahidal janazah. Menyaksikan jenazah. Pertama, memandikan jenazah. Itu sudah sama dengan menyaksikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Sudah sama dengan menyaksikan jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Sama dengan menyaksikan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Sama dengan menyaksikan jenazah. Dapat kita salah satu daripada yang empat ni, maka kita termasuk orang yang dicatat bagian daripada penduduk surga. Maka siapapun itu jenazahnya, kita dianjurkan menyelenggarakannya. Walaupun kita tak kenal dengan jenazah tadi. Walaupun kita tak kenal dengan jenazah. Walaupun tak tahu kita jenazah. Ada pengumuman. Umpama pengumuman di masjid. Bapak Ibu, setelah selesai solat zuhur nanti, kita akan mengadakan solat jenazah. Kita ada di masjid itu solat zuhur. Kita tak tahu siapa jenazah.
Siapa? Si Anu. Nak tahu kita dah. Bagaimana? Apakah kita tetap dianjurkan ikut mensolatkannya? Ya, dianjurkan. Rugi kalau kita tak ikut solat. Kata baginda Nabi, falahu qirat. Siapa yang dapat melakukan salah satu daripada yang 4 fardu kifayah, kata Rasulullah, maka dia dapat pahala qirat. Wa ma huwa qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat ya Rasulullah? Kajabalil Uhudin, seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang besar di Madinah. Panjangnya 7 kilometer panjangnya. Dek bagana gunung Uhud karena dia terasing. Iku gunung, ini cik di tengah-tengah punya. Tak ada gunung, di tengah-tengah. 7 kilo panjang gunung tadi. Bernama Gunung Uhud. Kita dapat mengerjakan salah satu yang 4, dapat memandikan. Atau tak dapat memandikan, dapat menghafani. Tak dapat menghafani, dapat menyolatkan. Tak dapat menyolatkan, ambil peluang menguburkan. Dapat kita pahala sebesar 7 kilo. Badanmu. Tak habis-habis mungkin tu Ustaz. Oh, kalau mabian pahala tu sebentar lah ya. Kijaknya. Keluar dari masjid tu terbuka orang nampak lah hilang kau pahala 7 kilo tu. Itu amal ibadah. Rugi kita kalau tidak kita mengambilnya. Rugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Maka syahidal janazah. Man syahidal janazah. Orang yang menyaksikan janazah, maka Allah berikan kepadanya peluang catatan bahawa dia termasuk min ahlil jannah, bahawa dia termasuk daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nio kita masuk surga, nio amalkan itu. Jangan sampai kita tidak mengamalkannya. Rugi kalau kita tidak ada peluang untuk mengamalkan hadis daripada sunnah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada syahidal janazah sudah berapa baru? 4. Yang pertama tadi lupa. Yang pertama orang yang berpuasa di hari Jumat. Yang kedua punya waktu luang di hari Jumat. Yang ketiga, menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, menyaksikan jenazah. Yang kelima, tidak bisa kita melakukan yang kini dah. Apa? A'tiq raqabah, memerdekakan budak. Dan ampun tak bisa Ustaz, kerana bab perbudakan itu tidak ada lagi. Budak tidak ada lagi, perbudakan itu tak ada lagi. Budak terakhir sebagian ulama berpendapat di kurunnya Imam Asy-Syafi'i 200 atau 300 Hijriah itu sudah hilang perbudakan. Tahun 200-an Hijriah sudah tak ada lagi perbudakan. Budak itu didapat pertama bisa jadi dengan cara jual beli. Ada pasar budak, dibeli budak. Budak ini manusia yang statusnya tidak merdeka atau budak. Yang kedua dengan cara hadiah. Ambo punya budak, ambo hadiahkan. Sebagaimana para sahabat banyak yang menghadiahkan budak ke Rasulullah. Yang ketiga dengan cara ahli waris. Kita punya budak meninggal, kita anak-anak kita bisa mewarisinya. Yang keempat dengan cara peperangan. Kalah musuh, tertawan musuh, maka itu dijadikan budak yang tidak melawan. Begitu dia cara mendapatkan budak. Maka budak itu tidak ada lagi milkul yamin istilahnya dalam Al-Quran. Dan maka ada seorang doktor di mana itu di Jogja ya, yang mengatakan boleh nikah tanpa pakai wali. Itu ada istilahnya apa? Milkul yamin. Milkul yamin itu tak berlaku lagi. Jadi menurut dia boleh seorang perempuan datang kepada seorang laki-laki. Apa katanya? Malak tuka nafsi. Bang, aku serahkan diriku ini kepada engkau untuk kepemilikannya. Kata laki-laki tadi, aku terima kepemilikan diri engkau. Tanpa pakai wali, tanpa pakai saksi, tanpa pakai mahar, boleh dan sah nikahnya. Itu kata dokter. Siapa nama dokter?
Meleset itu mana tak boleh itu. Haram hukumnya itu sama dengan zina itu. Ini orang ni nak melegalkan, nak membolehkan zina, dibuatnya cara-cara macam tu. Itu namanya milkul yamin katanya. Milkul yamin itu bab perbudakan. Seorang budak boleh dia mengatakan itu kepada si sayyid penghulunya. Hari ini mana ada budak, mana ada? Mana boleh seorang budak mengatakan seperti itu? Mana ada? Hari ini tak ada budak. Hari ini perempuan-perempuan mulia sama statusnya dengan laki-laki. Orang-orang mulia. Wajib kita memuliakan. Hari ini tidak ada lagi perbudakan, maka tak boleh memakai konsep itu dalam syariat Islam hari ini. Itulah dia. Jadi yang kelima, memerdekakan budak. Karena budak tak ada, bisa 4 saja kita melakukan. Pertama, salatlah kita, puasa kita di hari Jumat. Yang kedua, luangkan waktu kosong untuk persiapan Jumat. Yang ketiga, jenguklah orang yang sakit. Yang keempat, saksikanlah jenazah. Yang kelima, merdekakan budak. Kata ulama, maksud hadis ini, apabila kita melakukannya dalam 1 hari, baru dicatat sebagai penduduk surga. Maksudnya sehari itu, kita sedang berpuasa, sedang libur pula, sedang berpuasa dari Jumat, sedang libur pula di Jumat itu sedang kosong waktu, di hari Jumat tu pula kita menengok orang yang sakit, di hari Jumat tu pula langsung kita menyaksikan jenazah. Dalam 1 hari itu apabila kita melakukan yang ampera, maka kita termasuk orang yang ditulis bagian penduduk surga. Tapi yang bertengok, ulama lebih banyak berpendapat bahawa apabila kita melakukannya yang 4 ini dalam 1 hari. Itu dia. Jadi Kamis buat berpuasa, tiba Jumat berpuasa pula wak. Ada kawan mengajak pergi menengok orang sakit, baik. Siapa menengok orang yang sakit, ada pula tetangga meninggal dunia, langsung baik. Orang yang seperti ini, orang yang dicatat, orang yang menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami kau bisa masuk surga Ustaz? Bisa, kunyuhnya jandat Nabi Caroy. Jadi nak boleh kita mengatakan, dan kau masuk surga, kalian masuk neraka, alun tahulah. Bisa jadi yang ikut kau nak tamalkan dakwah orang lain sudah mengamalkannya. Berarti orang lain itulah yang dicatat sebagai penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala.